Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi Yesus Kuatku akan memberkati kita dengan renungan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebesaran Tuhan, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur Tuhan selalu ada bagi kami di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, saat ini kembali kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kembali kami dikuatkan, kembali kami dibentuk, dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada saat hari ini yaitu Words of Affirmation. Kita bisa melihat ayat yang menjadi perenungan kita pada saat ini yang terdapat di dalam Amsal pasalnya yang ke-12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25 firman Tuhan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Words of affirmation ini merupakan bahasa cinta yang ditunjukkan melalui kata-kata, baik secara langsung maupun berupa tulisan. Kalau di zaman sekarang bisa dikatakan words of affirmation ini termasuk salah satu dari 5 macam love language. Kita pasti kenal, di hari-hari ini sering dibahas tentang hal ini, di mana seseorang atau kita dapat mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan cinta kita kepada orang lain melalui tulisan atau kita mengungkapkannya secara langsung. Kita bisa dikatakan menjadi orang-orang yang memberikan semangat kepada orang lain, kita memberikan pujian atas apa yang sudah ia lakukan, atas apa pencapaian yang mereka lakukan. Jadi, love language ini adalah ungkapan kata-kata yang digunakan untuk mengekspresikan cintanya, penghargaan dan dukungan kepada orang lain yang di dalamnya ada ketulusan hati. Contoh misalnya seperti ketika ada seseorang yang sudah berusaha melakukan yang terbaik, mereka mengerjakannya dengan baik. Lalu kita bisa katakan, kamu menanganinya dengan sangat baik. Terima kasih sudah berusaha sampai saat ini. Dengan kata-kata seperti itu bisa dikatakan orang yang memiliki love language ini. Seperti di ayat yang sudah kita baca tadi, di Amsal 12 ayat yang ke-25, di sana dikatakan bahwa perkataan yang baik itu sangat berdampak. Kalau di ayat ini katakan, kembali saya bacakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ayat pokok yang kita baca ini dikatakan di sana bahwa ada orang-orang yang sedang mengalami kekhawatiran dalam hati, sehingga dalam ayat ini katakan kekhawatiran itu membungkukkan orang. Bungkuk berarti kalau orang bungkuk tidak bebas untuk dia bergerak, sulit bergerak. Di ayat ini katakan selanjutnya, tetapi perkataan yang baik itu menggembirakan dia, menggembirakan orang yang sedang mengalami kekhawatiran itu. Jadi perkataan yang baik itu dapat menggembirakan orang yang sedang khawatir, di sini ayat ini katakan. Jadi perkataan yang baik, kata-kata yang baik, dampaknya itu ada bagi orang-orang yang mendengarkannya. Yang pertama tadi, perkataan yang baik itu dapat menggembirakan orang yang sedang mengalami kekhawatiran. Puji Tuhan. Lalu apalagi dampak dari perkataan-perkataan yang baik yang kita dapat sampaikan kepada orang lain. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-23, firman Tuhan katakan, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi jawaban yang diberikan, perkataan-perkataan yang tepat pada waktunya itu orang dapat bersukacita atasnya. Dikatakan di sana perkataan yang tepat pada waktunya itu adalah baik. Puji Tuhan. Dampak yang dapat
diterima ketika kita menjadi orang yang melakukan atau memberikan perkataan-perkataan yang baik itu, selain dapat menggembirakan seseorang, orang dapat bersuka cita, perkataan yang tepat pada waktunya adalah baik. Selanjutnya kita bisa baca di dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-24, firman Tuhan katakan, "Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang." Puji Tuhan, berarti bisa dikatakan perkataan yang baik, yang menyenangkan itu dapat memulihkan keadaan seseorang. Karena orang bisa dikuatkan melalui perkataan kita. Seperti tadi di ayat pokok kita, orang yang khawatir dapat dipulihkan dengan perkataan yang baik. Dapat menggembirakan dia, dikatakan ayat firman Tuhan tadi. Selanjutnya di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat 29, firman Tuhan berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Puji Tuhan. Ayat ini katakan, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan yang baik itu yang kita keluarkan berarti dikatakan firman Tuhan itu dapat membangun seseorang. Perkataan yang baik dapat membangun seseorang. Dikatakan supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Firman Tuhan katakan, kita menjadi orang-orang yang berdampak bagi orang lain melalui perkataan kita. Perkataan-perkataan yang baik itu dapat menggembirakan seseorang. Orang dapat bersuka cita ketika mereka mendengar perkataan yang baik. Perkataan yang tepat pada waktunya. Dan dikatakan perkataan yang menyenangkan itu dapat memulihkan keadaan seseorang yang mungkin mengalami kelemahan, kesakitan hari-hari ini dalam pergumulan mereka. Bahkan dikatakan di sini perkataan yang baik dapat membangun seseorang di mana perlu, supaya orang-orang tersebut yang mendengar perkataan baik itu beroleh kasih karunia. Puji Tuhan. Biarlah ini terus ada dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kita boleh menjadi teladan melalui perkataan kita. Di dalam 1 Timotius dikatakan di sana kita menjadi teladan melalui perkataan kita juga. Perkataan yang baik, yang menguatkan, itu dapat kita bagikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kita menjadi dampak dan kita menjadi orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Puji nama Tuhan, amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali datang mengingatkan setiap kehidupan kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan. Firman-Mu berkata untuk kami dapat menjadi orang-orang yang berkata dengan baik, Tuhan, sehingga perkataan kami yang keluar dari mulut kami boleh memberkati orang lain ya Tuhan. Orang-orang yang mendengarnya boleh dipulihkan, orang-orang yang mendengarnya boleh menerima sukacita yang daripada Tuhan dan memperoleh kasih karunia yang daripada Tuhan. Biarlah ini terus ada menjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, tertanam dalam hati kami sehingga kami terus menjadi orang-orang yang berdampak bagi sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap aktivitas jemaat Tuhan. Orang-orang di luar sana yang mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka ya Tuhan. Bahkan studi mereka biarlah Tuhan turut campur tangan. Tuhan Kau Allah yang memberkati menyertai setiap kehidupan mereka. Kemanapun mereka pergi dan berada, mereka mengalami pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur dan kami terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Puji Tuhan.